Nah, seperlu apakah atau seurgensi apakah sehingga majelis hakim harus ke lokasi pembunuhan Brigadir Yosua? Apakah masih ada keraguan terhadap bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan? Kami akan membahasnya dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun yang sudah bergabung siang hari ini melalui sambungan Zoom. Bang Gayus, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Metro Siang, Bang. Selamat siang, Mas Anggi. Baik, salam sehat ya Bang. Bang, apakah ini sebenarnya hal umum yang dilakukan hakim untuk melihat langsung ke TKP? Jika melihat dari pernyataan kuasa hukum, bukankah ini dari permintaan kubu Sambo sendiri sebenarnya yang mau ke sana ya Bang ya? Ya, ini satu kesepakatan antara hakim penasihat hukum Sambo bersama dengan JPU. Disepakati hanya yang tidak boleh dilakukan untuk melakukan proses pembuktian. Itu kesepakatan yang saya ikuti di tayangan kemarin. Kemudian ini penting bagi saya, walaupun sudah rekonstruksi di tempat yang sama dan dimuat pada dakwaan, tetapi hakim tentu akan lebih dikuatkan apabila datang sendiri, karena lokus delikti atau TKP itu memang merupakan sentral dari pergerakan proses penegakan hukum pidana dalam keadaan pembuktian di pengadilan, sehingga tempatnya di sini memang tidak ada pembuktian, tetapi hakim akan meyakini lebih kuat lagi apa yang telah dilakukan di pengadilan terhadap ruangan, misalnya luas, kemudian kedekatan orang dalam berdiri bersama-sama atau berada bersama-sama, itu akan lebih meyakinkan hakim. Ini penting bagi saya, walaupun agak jarang dilakukan pada persidangan pidana. Baik. Bang Gayus, ada soal CCTV yang menarik kemarin ya. Jadi ketika tim majelis hakim ini akhirnya ke lokasi, ini mereka menemukan ada CCTV yang sebenarnya barangnya ada, tapi rekamannya yang tidak ada. Nah, kalau dari Abang melihatnya, bisakah hakim memaksa untuk menelusuri keberadaan CCTV itu, Bang? Dalam tahap persidangan tentang obstruction of justice tentunya perlu ya, tetapi ini kan memang berkaitan, hanya saja kan kemarin disepakati untuk tidak menggali pembuktian. Nah, tapi bagi saya tentu manfaat tadi saya katakan terungkap di sini bahwa ternyata ada alat-alat lain yang belum diungkapkan dengan tuntas begitu. Tapi itu akan tuntas pada acara persidangan yang lain, yaitu obstruction of justice. Namun bagi saya, kalau ini dikatakan satu perbuatan perencanaan, tentunya sudah terpenuhi. Tetapi perencanaan itu dikarenakan apa? Nah, motifnya ada di sana bagi pandangan saya. Kenapa seorang Ferdy Sambo mau melakukan hal itu? Itu yang perlu digali. Dalam pikiran saya ya adanya ungkapan-ungkapan dari istri, orang yang paling dipercaya dalam hidupnya, memberitahu sesuatu hal yang menyakiti atau menjadikan suatu emosi yang tinggi. Ini juga perlu digali sebenarnya untuk menemukan keadilan dari pembuktian terhadap satu kenyataan yang ada. Baik, Bang Gayus, kalau kita lihat kemarin ya, apakah ini seperti justru menggali kuburan sendiri bagi kubu Sambo, karena apa yang ditemukan di lokasi ini justru menguatkan pernyataan Eliezer, Bang. Gimana, Bang? Bagi saya tidak, karena bagaimanapun seorang penasihat hukum adalah penegak hukum menurut undang-undang advokat. Jadi tentunya dia secara fair atau fairness, dia mengungkap perlunya hal-hal yang baginya juga perlu dalam pledoi nanti secara fairness ya. Jadi bagi saya ini nanti yang diuntungkan adalah keadilan itu sendiri. Keadilan yang bersama-sama terungkap secara transparan. Kalau memang itu terbukti seperti itu, ya itu satu konsekuensi keadilan itu. Jadi bagi saya simpati dan hormat kepada penasihat hukum Ferdy Sambo karena meminta hal yang bisa berspekulasi untuk merugikan pihaknya, tetapi itu kenyataan atau itu fakta atau itu keadilan. Baik, Bang Gayus, terima kasih atas waktunya di siang hari di Metro Siang. Salam sehat, Bang. Dan demikian pemirsa, jadi kita akan melihat perkembangan lagi kasus hari ini. Tadi Anda sudah menyaksikan persidangan terdakwanya Eliezer. Kita akan melihat perkembangan kasus ini. Dan pastinya Anda harus tetap di Metro TV. Saya kembalikan ke rekan saya Reza. Reza, silakan.